P&G itu, mulai untuk fokus kepada produk-produk yang memang lebih laku ya, Hmm. dan akhirnya menghilangkan produk-produk yang stagnan gitu ya, atau yang paling tidak yang tidak begitu laku gitu ya. Teman-teman pebisnis, apa jadinya perusahaan besar, yaitu P&G, punya 108.000 karyawan dan ingin melakukan PHK besar-besaran. Bahkan itu bukan startup atau bahkan brand lokal, tapi ini benar-benar perusahaan besar. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Apakah strategi untuk efisiensi atau kenapa ya? Langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach, Halo, apa kabar nih Coach? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan nih Coach, karena sempat baca berita kalau misalkan P&G itu mau PHK besar-besaran Coach. Oke, Padahal dia tuh kan ada 108.000 karyawan ya Coach ya. Terus iya. sempat baca tuh kisaran 7.000-nya tuh mau di PHK gitu Coach. Oh wow, banyak ya? Iya. Nah, ini nih sempat baca kalau misalkan, P&G ini kan dikenal sebagai perusahaan yang sangat mapan dan efisien ya, Coach, ya. Nah, Oke. menurut Coach Adit nih, apa yang bisa membuat sebuah perusahaan sebesar itu sampai harus memangkas 7.000 karyawannya nih, Coach? Kira-kira apa aja sih, Coach, faktor internal dan eksternalnya? Oke, jadi walaupun P&G termasuk perusahaan yang kamu bilang ya tergolong mapan gitu kan, Mhm, tergolong mapan, efisien gitu ya, betul. mendunia gitu ya, tapi kan tetap nggak bisa apa ya, nggak bisa lepas dari kemungkinan terjadinya PHK gitu ya, Mhm, dengan berbagai alasannya gitu ya. mhm, Tadi kan kamu bilang ada faktor eksternal, internal gitu ya. betul. Ya memang biasanya sih tentu ada faktor eksternal dan internal ya, Mhm, misalnya dengan pemangkasan tenaga kerja gitu kan. Yang faktor eksternalnya pastinya, dari geopolitik gitu ya, misalnya ya, mhm, sekarang kan lagi, apa sih ini, lagi ada perang tarif nih ya, gitu. Misalnya ada perang tarif yang bisa mempengaruhi rantai pasok gitu ya, mhm, harga dan sebagainya. Kemudian juga kelesuan dari, konsumen juga bisa jadi kan, gitu ya. mmm, Akibat faktor geopolitik juga, kemudian, ada faktor inflasi juga gitu mhm, ya, bisa jadi faktor inflasi, harga bahan baku meningkat mhm, gitu ya, eee, inflasi akan mempengaruhi, harga barang produknya akhirnya meningkat juga kan gitu ya. betul. Nah kemudian ada lagi faktor geopolitik tadi, orang jadi semakin mengetatkan ikat pinggang ya Mhm, konsumen-konsumen yang biasanya beli gitu ya ke P&G ya. mhm, Mungkin mereka suka menahan dulu nih, gitu ya, menahan diri dulu, gitu ya. Jadi itu faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi, apalagi kalau ada tekanan investor. Ini juga menurut saya sih juga faktor eksternal ya, tekanan dari mmm, investor yang maunya, cepat kan di mereka ya dapat profit mhm, ya, meningkatkan margin. Jangka mhm, pendek biasanya kejarnya gitu ya, profit-profit gitu ya, jangka pendek. Akhirnya harus, memangkas tenaga kerja atau kos-kos yang memang, bisa tenaga kerja sebagai kos yang, dianggap bisa apa ya, meningkatkan margin gitu. Itu mmm, faktor eksternal ya, banyak sih lagi yang lain gitu ya. oke, Kalau faktor internalnya ya mungkin juga banyak juga ya gitu kan, restrukturisasi dari, struktur organisasinya ya. mhm, Biasanya kalau perusahaan seperti P&G itu kan, strukturnya, kompleks ya, betul, dan apa ya, berlapis-lapis, jadinya perlu untuk dirampingkan mungkin gitu ya, mhm, supaya, bisa lebih agile, lebih fleksibel. Apalagi kalau ada tambahan, strateginya menjadi dengan perubahan teknologi gitu ya, mhm, yang tadinya mungkin manual ke otomatis, otomatis ke AI gitu kan. Lama-lama akan mengurangi jumlah tenaga kerja gitu kan yang dibutuhkan manusianya gitu. Kemudian faktor internalnya yang lain juga, perubahan strategi bisnisnya itu sendiri gitu ya. mmm, Jadi bisa jadi dia P&G itu, mulai untuk fokus kepada produk-produk yang memang lebih laku ya, mmm, dan akhirnya menghilangkan produk-produk yang stagnan gitu ya, atau yang paling tidak yang tidak begitu laku gitu ya. Kan mereka pasti ada tuh, analisanya ya betul, kan, produk yang laku, yang paling banyak mhm, dibutuhkan, sampai produk yang kok semakin nggak laku ya, jangan-jangan ini udah harus dihapuskan. Pastinya akan mempengaruhi tenaga kerja yang kerja di produk yang dihapus tersebut gitu kan.
Oh, jadi mereka tuh sebenarnya kerja tapi yang, masing-masing produk gitu Coach ngerjainnya? Iya, gitu. Oh, Ya kan? mhm, Jadi, dengan begitu tenaga kerja yang memproduksi produk yang dihapus tersebut juga harus dihapus juga, gitu kan. iya. Gitu, jadi banyak sekali faktor eksternal internalnya. Oke, kalau misalkan terkait eksternal tadi Coach, yang saya tangkap nih kayaknya nih kalau misalkan terkait biaya untuk kayak mengurangi cost pengeluaran gitu pasti kayak ada pengurangan karyawan, pasti Betul, gitu ya Coach ya? iya, Soalnya sempat baca juga tadi pagi tuh berita yang perusahaan Disney aja yang perusahaan hiburan gitu Coach, itu juga banyak banget mau melakukan PHK Coach. Ini betul. lagi zamannya apa gitu kok di tahun ini banyak banget perusahaan yang PHK massal gitu Coach. Iya. Ya itu tadi, ya faktor eksternal internal, geopolitik, faktor makroekonomi, Mhm. inflasi gitu ya, ketidakstabilan politik, ekonomi, dan sebagainya gitu ya. Ditambah lagi teknologi yang udah semakin canggih juga ya, disrupsi nih gitu ya. Mhm, Terjadi disrupsi pekerjaan gitu ya, yang tadinya kerjaan itu dibutuhkan sekarang udah nggak dibutuhkan lagi gitu. mhm, Intinya adalah mengimplementasikan strategi yang baru ini gitu ya, mmm, menjalankan strategi yang baru ini, sampai kepada, apa ya, pressure-nya juga gitu mhm. ya, dan pada akhirnya bisa, menjalankan strategi tadi sesuai dengan yang diharapkan gitu. Oke, berarti kalau misalnya dari Coach ini kita kayak, digali potensi dalam diri kayak berpikirnya tuh lebih kritis lagi di dalamnya ya Coach ya. Jadi Iya, dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh mhm, Coach itu, kita bisa kayak berpikir dulu gimana caranya Coach ini tidak langsung memberi jawaban. betul Terus pasti, kalau misalkan dari atas, udah ada tujuan visi-visinya, kalau misalkan kita mau terapkan di tim juga, berarti ya, ibaratnya nih kayak tujuannya tuh menyelaraskan visi dari iya. bisnis ini ya, Coach, ya? Ya, jadi menarik yang kamu bilang kan coaching itu adalah mengeluarkan potensi Mhm, dalam diri si klien. mhm, Kalau kliennya adalah level leaders gitu ya, top mhm, manajemen, tentu, potensi-potensi mereka untuk mengeluarkan ide-ide strategik yang kreatif ya, yang mhm, baru gitu untuk menghadapi situasi yang ada, mhm. itu keluar tuh potensi itu. Nah, kepada tim juga sama gitu ya, di-coaching agar tim itu juga mengeluarkan ide-ide gitu ya, atau, apa, strategi-strategi yang kreatif juga, Mhm. agar bisa menjalankan ide-ide kreatif dari yang di atas tadi gitu. Oke, oke, oke. Yang di atas untuk Menarik, melahirkan ide-ide kreatif, betul. yang di tim adalah ide-ide kreatif untuk bisa menjalankan ide-ide kreatifnya yang di atas, dari atas tadi gitu. Oke, merealisasikan, Ah, tujuan yang dari atasnya tadi, strategi atas yang strateginya yang tadi, strategi kreatif yang dari top gitu, atasannya. dari atasan, Heeh. dijalankan dengan kreatif juga gitu. Oke, Karena kan pasti ini perlu terobosan-terobosan baru ya. Nah, betul. itu kan perlu potensi yang harus keluar dalam diri mereka semua gitu, Mmm, gitu. oke. Wah, menarik banget nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau di-coaching nih sama Coach Adit, atau bahkan bisnisnya nih yang mau di-coaching sama Coach Adit, mulai dari bisnis owner-nya, atau bahkan tim-timnya juga, itu boleh langsung hubungin aja kontak yang ada di deskripsi ya. Atau kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari aku Aulia, Saya Aditya Mijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.